Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Agri dan dosen lainnya. Di sini perkenalkan saya Novrianti dengan NPM 53212220005, program studi S2 Teknik Mesin Manufaktur Universitas Pancasila. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai ujian akhir semester teknologi manufaktur lanjut dalam bentuk video. Baik, untuk pertama, biomanufacturing teknologi. Perkembangan perangkat dan sistem medis sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan dapat mengurangi biaya hidup kesehatan global. Seperti kita ketahui bahwasanya kesehatan itu sangatlah mahal, apalagi bila telah mencakup mengenai operasi, karena pada dasarnya alat-alat yang digunakan pada proses operasi ini tidaklah murah. Maka dari itu tumbuhlah biomanufacturing teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan di atas. Teknologi manufaktur yang canggih atau yang mutakhir ini diperlukan demi tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan dengan biaya yang rendah, khususnya pada produk pasien tertentu di sebuah negara berkembang. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai total knee replacement, mengenai soal UAS kali ini atau pengganti lutut total. Jadi total knee replacement ini sendiri adalah tindakan di mana seorang pasien dilakukan operasi untuk mengganti sendi lutut yang telah rusak akibat artritis atau yang disebut radang sendi. Prosedur ini juga dikenal sebagai prosedur artroplasti. Sendi lutut buatan yang terbuat dari bahan dasar plastik atau logam akan dipasang untuk menggantikan sendi dan tempurung lutut pasien yang telah rusak. Operasi ini sendiri dapat mengembalikan fungsi sendi lutut yang telah rusak akibat penyakit atau digunakan secara berlebihan. Jadi ketika sendi lutut mengalami kerusakan ini, tulang yang normalnya meluncur pada sendi lutut akan bertemu dan beradu satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan lutut yang terasa nyeri dan sulit digerakkan. Maka dari itu, apabila terjadinya hal seperti ini, dokter akan menyarankan untuk dilakukannya proses operasi total knee replacement ini. Biasanya dokter akan menyarankan operasi ini di stadium awal agar tidak menimbulkan efek samping yang begitu signifikan. Untuk latar belakang sendiri, di era 4.0 ini sudah banyak pembaruan mengenai sebuah alat bantu, baik itu di dunia medis maupun non-medis. Dunia medis itu sendiri memiliki banyak alat bantu yang terbaru dengan teknologi yang mutakhir yang dapat disebut dengan biomanufacturing teknologi, mulai dari biaya yang terendah sampai dengan biaya yang sangat tinggi. Dan ada beberapa permasalahan mengenai total knee replacement ini. Yang pertama, seperti yang tadi kita bahas, biaya yang cukup tinggi, keberhasilan operasi pun tidak 100% berhasil, kemungkinannya tidak 100% berhasil. Lalu ada efek pasca operasi yang membuat pasien ini sulit bergerak dan ada rasa nyeri. Dan keterbatasan tenaga ahli. Di sini saya akan membuat literatur review dari 5 jurnal yang saya ambil. 2 diantaranya adalah jurnal internasional dan 3 diantaranya adalah jurnal nasional. Jurnal yang pertama mengenai Advances in Total Knee Arthroplasty dipublish pada tahun 2016 dengan jurnal source-nya adalah American Academy of Physician Assistant. Lalu ada yang kedua, Improving Patient Outcomes to Total Knee Arthroplasty di tahun 2020 dengan jurnal source-nya adalah Frontiers in Psychology. Lalu yang ketiga, ini adalah masuk ke jurnal lokal atau jurnal nasional, Total Knee Arthroplasty pada RA di tahun 2016 dari jurnal kedokteran Brawijaya. Yang keempat adalah The Functional Outcome in Short Term After TKR di tahun 2019 oleh Bali Medical Journal. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup dan gangguan derajat pasca operasi total knee replacement di tahun 2020 oleh jurnal kedokteran Universitas Mula Warman. Baik,
Ini adalah jurnal pertama yang saya gunakan. Ini jurnal kedua, jurnal ketiga, jurnal keempat, dan ini adalah jurnal terakhir yang saya gunakan. Jadi teknologi tradisional yang digunakan sebelum 4.0 ini adalah penggunaan alat ukuran total knee replacement ini sendiri masih menggunakan tangan atau secara tradisional tanpa menggunakan alat bantu. Dan yang selanjutnya teknologi non tradisional. Setelah revolusi 4.0 ini sudah banyak digunakan alat bantu. Jadi untuk mengukur dan membuat alat sudah secara mesin, sudah secara canggih. Bahkan di Indonesia sendiri sudah mendapatkan ukurannya tersendiri berkat penelitian di UGM. Penelitian ini didasarkan karena pada umumnya ukuran lutut orang asing dan orang Asia itu berbeda. Maka dari itu dilakukanlah penelitian tersebut. Adapun ide yang saya dapat sampaikan itu mengenai pasca operasi. Saya berfokus kepada pasca operasi. Dari beberapa jurnal yang saya baca dan di luar jurnal yang saya tampilkan tadi, itu memberikan kesimpulan bahwasanya operasi total knee replacement ini membuat pasca operasi sedikit trauma setelah pasca operasi karena adanya rasa nyeri dan rasa ketidaknyamanan di area operasi. Jadi hal ini membuat pasien atau calon pasien ini memiliki rasa tidak ingin untuk dioperasi atas pengalaman dari pasien-pasien sebelumnya, karena rasa nyeri ini sangatlah tidak nyaman dan sangat tidak enak. Maka dari itu banyak pasien yang memilih untuk mengundur-undur proses operasi. Menurut saya obat di sini sangatlah dibutuhkan baik saat operasi maupun pasca operasi, karena rasa nyaman itu yang membuat pasien ini percaya untuk melakukan operasi. Namun saat terasa atau tumbuhlah statement rasa tidak nyaman dari mantan pasien, ini akan membuat pasien-pasien selanjutnya ini untuk trauma untuk dilakukan operasi. Maka dari itu sangat dibutuhkan penelitian mengenai obat-obat tersebut, berfokus kepada obat-obat tersebut karena itu cukup penting dalam sebuah operasi. Baik, adapun kesimpulannya didapatkan dari beberapa sumber jurnal dalam dan luar negeri ini bahwa setiap pasca operasi menimbulkan efek samping yang kurang baik, dan keberhasilan operasi ini pun kemungkinannya tidak dapat 100% berhasil. Maka dari itu diperlukan penelitian lagi dan lagi oleh para ahlinya mengenai penggunaan metode operasi, bahan dan obat saat operasi maupun pasca operasi agar membuat rasa nyerinya hilang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kelima jurnal ini saya ambil dari website resmi. Dan sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Mungkin semoga dapat membantu dalam nilai ujian akhir semester ini dan nilai akhir untuk mata kuliah teknologi manufaktur lanjut. Dan di sini saya akan menunjukkan untuk jurnal-jurnal yang saya gunakan. Ini adalah jurnal pertama yang saya gunakan, Advanced Total Knee Arthroplasty. Di sini jurnalnya nih. Ini saya ambil dari sini, dari American Academy of Physician Assistant. Baik, coba saya besarkan sedikit. Ya, berikut jurnal yang saya gunakan ada 5 halaman di jurnal pertama dan ada 15 halaman di jurnal kedua. Ini mengenai improving patient outcome following total knee arthroplasty. Di sini konseptual analisis dari front-end psikologi. Lalu ini adalah jurnalnya yang kedua, ada 15 halaman kurang lebih. Ini jurnal yang ketiga, ada original research kedokteran Muhammad Warman tentang kualitas hidup
pasca operasi. Ya, begini jurnalnya. Kedokteran Mula Warman, ada metode penelitiannya sendiri. Lalu yang ketiga, ada 9 halaman. Ada pula jurnal yang keempat, ini yang dari Bali Medical Journal, mengenai the functional outcome and short term follow up after total knee replacement. Jadi di sini dia berfokus kepada pasien yang telah dioperasi, pasca operasi. Berikut ada searchnya, aksesnya saya ada di sini. Ada sekitar 4 halaman. Berikut adalah ada nilai-nilainya juga. Ini adalah jurnal yang terakhir atau yang kelima. Mohon maaf ini tidak berurutan. Ini dari total knee arthroplasty pada RA. Ini adalah saya ambil dari jurnal Kedokteran Brawijaya tahun 2016. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan. Harapannya dapat sangat membantu dalam nilai ujian akhir semester saya maupun di nilai akhir nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Agri dan dosen pengampu yang lainnya. Sekian dari saya.